誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali membahas dan juga menjelaskan mengenai jalannya alur cerita lengkap dari manga Spirit of Tokyo Revengers yang berjudul Letter from Baji atau Surat dari Baji chapter yang ke-14. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Manga Letter from Baji chapter 14 dibuka dengan sebuah panel cerita yang luar biasa menarik. Di mana pada momen ini, Baji, Chifuyu, dan juga ketiga orang temannya yang lain akhirnya berhasil pergi meninggalkan markas dari geng Yotsuda Kaidan dengan selamat, walaupun tubuh mereka nampak babak belur dan juga dipenuhi luka. Akibat sebelumnya sempat disiksa oleh para anggota geng Yotsuda Kaidan. Menariknya, tepat pada panel berikutnya atau ketika mereka sedang di dalam perjalanan, Chifuyu pun dengan penuh rasa penyesalan mulai berkata kepada Baji, "Maafkan aku Baji, gara-gara aku memutuskan untuk pergi ke markas geng Yotsuda Kaidan seorang diri, kau pun malah jadi ikut terluka dan Ryusei pun jadi pergi meninggalkan Toman." Mendengar semua ucapan Chifuyu tersebut, Baji pun dengan cepat langsung meresponnya. "Sudahlah, tidak perlu dipikirkan lagi. Karena sebenarnya semua ini adalah salahku. Mengingat dari awal aku tidak memberitahumu mengenai masalah dari divisi pertama Toman dengan geng Yotsuda Kaidan serta sekuat apa geng itu. Lagi pula, selama Ryusei Sato ada di dalam divisi pertama Toman, maka cepat atau lambat masalah seperti ini pasti akan terjadi juga. Jadi kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri." Melihat dan mendengar semua ucapan dari Baji itu, Chifuyu pun menjadi kembali teringat dengan semua kenangannya bersama Ryusei Sato. Hingga di saat yang bersamaan, Chifuyu pun tanpa sadar langsung bertanya kepada Baji lagi tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Ryusei Sato, serta kenapa dirinya malah memilih untuk mengkhianati mereka. Hingga di momen inilah Baji akhirnya mau menceritakan mengenai sebuah konflik besar yang terjadi antara geng Yotsuda Kaidan dan juga divisi pertama Toman dengan berkata seperti ini. "Chifuyu, setelah geng Toman berhasil mengalahkan salah satu geng terkuat, sekaligus geng legendaris yang ada di seluruh Jepang, yaitu geng Black Dragons. Seketika reputasi dan juga pengaruh dari geng ini pun berkembang menjadi semakin besar. Sampai akhirnya Toman pun menjadi incaran dari semua kelompok berandalan lain yang ada di kota Tokyo. Nah, di era itulah, semua kapten divisi yang ada di dalam geng Toman memiliki lawan atau rivalnya masing-masing. Dan bagi divisi pertama yang aku pimpin, geng Yotsuda Kaidan adalah lawan pertamaku." Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, dengan wajah yang mulai serius, Baji pun kembali melanjutkan semua perkataannya. Dulu geng Yotsuda Kaidan tidaklah sebesar sekarang. Karena daripada geng motor, mereka malah menyebut dirinya sendiri sebagai sebuah klan, di mana kelompok mereka sangat dikenal dan juga ditakuti oleh para berandalan lain, karena hanya berisikan 10 orang petarung elit saja, tanpa memiliki satupun anggota lain di dalamnya. Bahkan walaupun hanya berisikan 10 orang, Yotsuda Kaidan berhasil memiliki kekuatan tempur yang seimbang dengan divisi pertama geng Toman. Padahal saat itu Toman sudah memiliki banyak anggota tambahan yang bergabung di dalamnya. Tapi sayangnya tidak ada satupun pemenang yang keluar dari pertarungan kita sebelumnya. Karena di momen itu ada sebuah gangguan besar yang terjadi. Akibatnya kita semua pun akhirnya memilih untuk bubar dan pergi meninggalkan lokasi pertempuran. Itulah yang membuat Kojiro sangat benci sekali kepadaku, dan aku pun juga merasakan hal yang sama kepada Kojiro. Hingga dia pun saat ini berani untuk mengincar Toman lagi, serta mencari masalah untuk menantang kita bertarung satu kali lagi. Oleh karena itu, demi menyelesaikan masalah ini, aku akan mengadakan rapat dadakan bersama para anggota eksekutif Toman lainnya, dan kau harus ikut datang bersamaku. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, sebuah hal yang sudah lama kita tunggu-tunggu akhirnya kembali diperlihatkan secara langsung oleh Ken Wakui di dalam manganya. Di mana pada momen ini nampak semua anggota eksekutif dari geng Toman generasi pertama yang sudah berkumpul di suatu gedung tua tempat di mana markas mereka berada. Di momen inilah dengan lantang Draken pun mulai berkata kepada semua orang yang sudah datang ke lokasi ini. "Woi, kalian semua sudah tahu kan bahwa divisi pertama geng Toman mengalami sebuah masalah besar dengan geng Yotsuda Kaidan. Oleh karena itu, kami memanggil kalian semua untuk mengadakan sebuah rapat penting demi memutuskan mengenai apa yang harus kita lakukan terhadap geng itu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pertemuan ini." Nah, di momen inilah Chifuyu mulai menyebutkan satu persatu semua nama dari anggota pendiri geng Toman yang sebenarnya saat ini sudah sama-sama kita ketahui. Jadi kami rasa hal itu tidak perlu dijelaskan lagi. Intinya, semua anggota pendiri Toman pada garis waktu ini hampir semuanya sama persis dengan garis waktu lainnya.
Namun bedanya posisi Kazutora sebagai pendiri Toman malah digantikan oleh Naoya Kawata. Menariknya, tepat di tengah ketegangan ini, Draken yang nampak kebingungan karena kemunculan dari satu orang misterius pada rapat rahasia mereka ini, tiba-tiba saja langsung bertanya kepada semua orang. "Woi, Baji, siapa orang itu? Kenapa ada satu orang tidak dikenal yang kau ajak ke dalam rapat rahasia kita?" Mendengar hal itu, Baji pun dengan cepat langsung menjawabnya. "Tenang saja, dia adalah Chifuyu Matsuno, anggota baru dari divisi pertama. Akulah yang sengaja mengajaknya ke sini, karena faktanya dia terlibat langsung dengan permasalahan yang saat ini melibatkan kelompok kami." Walaupun pada awalnya semua orang nampak sangat marah dan juga terlihat sangat emosi kepada Chifuyu, tapi pada akhirnya keadaan pun bisa langsung mereda setelah Mitsuya berkata seperti ini. "Baiklah, selama orang itu direkrut dan diakui oleh Baji secara langsung, maka hal itu bukanlah sebuah masalah bagi Toman." Hal yang serupa pun diucapkan juga oleh Bajin kepada semua orang. "Hah? Apa benar kau ini adalah Chifuyu Matsuno? Aku sering sekali mendengar cerita tentangmu dari Baji. Terima kasih banyak ya, karena sudah mau merawat anjingku selama aku liburan. Dan juga terima kasih banyak, karena kau telah membuat pertempuran melawan Gegenshu Kaiden bisa kembali terjadi." Semua rangkaian interaksi ini pun terus berlangsung selama beberapa saat, di mana semua anggota inti dari geng Toman generasi pertama langsung menyambut dengan hangat kedatangan dari Chifuyu sekaligus memuji dirinya. Karena berkat Chifuyu, akhirnya Toman bisa mendapatkan lawan yang kuat lagi. Hingga pada panel berikutnya, Draken pun dengan cepat langsung memotong pembicaraan mereka dan langsung menjelaskan mengenai situasi ini kepada semua orang. "Dengar, Gegenshu Kaiden saat ini sudah berhasil menjadi salah satu geng terkuat yang ada di kota Tokyo, dengan jumlah total anggota di dalamnya sebanyak 100 orang dan 10 pasukan elit. Jadi jika saat ini kita akan bertarung melawan mereka, maka sudah pasti hal itu akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat berat. Karena faktanya mereka bukanlah sebuah geng yang bisa dikalahkan oleh Toman dengan mudah. Oleh karena itu, persiapkanlah diri kalian, mengingat kali ini kita akan bertempur dengan serius." Mendengar ucapan itu, semua anggota eksekutif lain pun seketika menjadi sangat bersemangat. Karena inilah pertarungan yang selama ini selalu mereka nantikan. Tapi respon sebaliknya justru ditunjukkan oleh Keisuke Baji, di mana pada panel berikutnya, Baji pun langsung membukukan badannya lagi dan berkata seperti ini. "Mikey, aku mohon kepadamu, tolong biarkan divisi pertama saja yang menyelesaikan semua masalah ini." Melihat dan mendengar semua ucapan dari Baji, seketika semua teman-temannya pun menjadi sangat terkejut. Bahkan pada panel ini, Draken pun dengan cepat langsung meresponnya. "Baji, hal ini bukanlah menjadi masalahmu lagi, dan kau tidak perlu melakukan semuanya sendirian lagi. Jadi sekarang Toman akan membantumu, karena kami tidak akan membiarkan ada satupun teman kami yang kesulitan." Nah, di momen inilah Baji pun dengan lantang langsung menjelaskan semua alasannya kepada semua teman-temannya. "Aku tahu itu, tapi ada sebuah masalah yang memang harus aku bereskan dengan seorang diri. Mengingat saat ini teman masa kecil dari Satoru Ryusei sedang mencoba membuat Ryusei untuk melakukan sebuah gila yang sangat di luar nalar. Oleh karena itu, aku tidak bisa tinggal diam saja, dan aku pun tidak bisa melibatkan kalian semua di dalam masalah ini." Menariknya, tepat pada satu momen yang sama itu, Baji pun seketika langsung teringat kepada Kazutora. Di mana menurut Baji, Kazutora dan juga Ryusei Sato memiliki sebuah masalah yang sama. Karena keduanya sama-sama terpengaruh dengan kekuatan Dakimusivity yang ada di dalam dirinya. Hal itulah yang membuat Baji merasa bertanggung jawab dan ingin menyelesaikan semuanya seorang diri. Karena nyatanya dia tidak ingin Ryusei Sato mengalami nasib yang sama dengan Kazutora. Walaupun pada awalnya para kapten lain sama sekali tidak setuju dan menganggap bahwa perbuatan itu sangatlah berbahaya bagi Keisuke Baji. Namun pada panel berikutnya, lagi-lagi sebuah kejutan besar malah kembali terjadi di hadapan kita semua. Di mana pada momen ini, Mike yang sejak tadi hanya diam saja, tiba-tiba saja langsung memasang muka serius dan berkata kepada semua orang. "Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu, aku serahkan pertempuran melawan Gegenshu Kaiden kepada dirimu. Jadi mulai saat ini, tidak ada satupun anggota Toman yang boleh ikut campur terhadap sebuah masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh Baji. Dan di saat yang bersamaan, rapat pun aku bubarkan." Walaupun awalnya terkesan santai dan juga biasa saja, namun saat Mikey berjalan mendekati Baji, tiba-tiba saja sebuah aura kegelapan dan juga ekspresi penuh kebencian langsung terlihat dari wajah Mikey. Di mana pada panel itu Mikey pun dengan lantang langsung berkata, "Aku tidak akan menghalangimu dan tidak akan menghentikanmu. Tapi jika kau kalah, maka aku sendirilah yang akan membunuhmu. Ingat,
Jangan sampai kau mengotori dan juga merusak reputasi dari geng Toman. Mendengar semua ucapan itu, Baji yang sebenarnya sudah tahu sifat asli dari Mikey versi Dragon Ball Z seketika langsung meresponnya. Baiklah, aku tidak akan mengecewakanmu. Wow, gila banget ya. Nah, itulah semua alur cerita lengkap dari manga spin-off Letter from Baji atau Surat dari Baji chapter yang ke-14. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam baku hantam. やれやれだわ。